Bahasa Indonesia. Perkenalkan, Nama saya Desiva Nuraini. nama saya Eva Asana. Saya Kezia Indah Kamilus. Saya Askina Dayusan. Saya Melisa Indah Mutiara. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi atau penjabaran umum yang didapatkan dari hasil pengamatan. Karakteristik teks laporan hasil observasi yang pertama, bersifat objektif dan spesifik. Teks laporan hasil observasi harus bersifat objektif dan mengacu pada objek yang diamati. Selanjutnya, disusun berdasarkan fakta. Teks laporan hasil observasi disusun berdasarkan fakta dan data secara utuh, tidak diganggu dan atau ditambahkan. Disajikan dengan lengkap dan mudah dipahami. Teks pengamatan hasil observasi disajikan berdasarkan pengamatan secara lengkap, mudah dipahami dan terperinci. Tujuan dari kegiatan pengamatan atau observasi adalah yang pertama, mendapatkan informasi mengenai tingkah laku, kondisi, keadaan, atau situasi dari objek yang diteliti. Langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan tema observasi. Hal ini bertujuan agar observasi yang peneliti lakukan bisa dijalankan secara jelas dan lancar, dan juga agar memiliki hasil yang sesuai dengan harapan dari peneliti. Yang kedua, menentukan tujuan observasi agar dapat memperoleh berbagai data dan informasi guna menjawab sejumlah permasalahan dalam penelitian. Yang ketiga, ada melakukan proses observasi. Yang keempat, ada menyusun kriteria aspek yang harus dilaporkan. Yang kelima, membatasi aspek yang harus dilaporkan. Yang keenam, mulai mendeskripsikan unsur-unsur yang dijelaskan sesuai aspeknya. Yang ketujuh, melengkapi teks laporan hasil observasi dengan data dan gambar. Struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Informasi umum tentang objek yang dilaporkan dengan ditandai menggunakan kata kerja verbal relasional, yaitu kata kerja yang berfungsi menghubungkan subjek dengan pelengkap, misalnya nama objek. B. Deskripsi bagian. Uraian mengenai hal yang dilaporkan seperti terperinci, seperti klasifikasi, macamnya, jenisnya, sifatnya, dan lain-lain dari objek atau keadaan. C. Deskripsi manfaat atau kesimpulan. Manfaat melaporkan objek tersebut dapat ringkasan umum dari objeknya yang dilaporkan. Pengertian teks anekdot adalah cerita singkat yang menyentil atau mengandung kritikan tetapi dibungkus dengan bahasa atau cara penyampaian yang menarik, cerdas, dan memiliki kesan lucu. Teks anekdot ini bukan sekedar humor atau lelucon. Lebih dari itu, teks anekdot memiliki makna tersirat seperti kritik atau sindiran yang kerap terjadi dalam kehidupan sosial, masyarakat, pendidikan, lingkungan, politik, dan sebagainya. Tujuan teks anekdot: sarana untuk membangkitkan tawa bagi pembacanya, sarana untuk hiburan, dan sarana untuk mengkritik. Struktur teks anekdot: yang pertama ada judul, yang kedua abstrak, ketiga ada orientasi, keempat ada krisis, kelima ada reaksi, keenam ada koda. Karakteristik teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Artinya, teks anekdot berisi kisah-kisah lucu atau bualan bersifat mengkritik. Artinya, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Yang kedua ada bersifat menyindir, yaitu mengenai orang penting atau lembaga atau organisasi, lalu memiliki tujuan tertentu. Kisah cerita hampir disajikan menyerupai dongeng. Yang selanjutnya menceritakan tentang karakter hewan atau manusia, sering terhubung secara umum dan realistis.
Setiap hari, orang tua Zaki selalu bekerja. Mereka jarang pulang di rumah karena harus banyak mengisi acara seminar. Sudah 1 bulan lamanya mereka tidak bertemu anaknya. Rasa kangen pun muncul. Sang bapak ingin menguji anaknya, apakah dia mencintai dan merindukannya atau tidak. Zakia, apakah kamu sayang kepada orang tuamu? Sayang, aku merindukan ayah dan ibu pada saat aku di rumah sendirian. Bapaknya lega mendengar perkataan Zaki. Beliau percaya kalau anaknya sangat menyayangi dirinya. Ayahnya kemudian berdoa, Ya Allah, terima kasih Engkau telah menitipkan anak yang baik kepada hamba. Jika dia berbohong, maka hukumlah dia. Ketika itu, Zaki jatuh dan pingsan. Bapaknya segera melarikannya ke rumah sakit. Zaki langsung mendapatkan pertolongan. Sang ayah pun hanya menangis. Pengertian hikayat. Hikayat adalah karya sastrawan Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, geografis, ataupun gabungan sifat-sifat tersebut. Ciri-ciri teks hikayat yang pertama berpusat atau bercerita tentang kerajaan, istana, sintetis. Yang kedua, tidak diketahui atau anonim nama pengarangnya. Yang ketiga, mengandung banyak nilai terutama nilai moral, lalu selalu berakhir dengan kemenangan tokoh utama. Ceritanya hanya berseputar perorangan, antar kerajaan, keajaiban, kekuatan gaib, serta percintaan. Selanjutnya ada struktur hikayat. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah orientasi, ketiga komunikasi, keempat resolusi, kelima oda. Nah, di cerita rakyat ini ada pengertiannya. Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas setiap bangsa yang mempunyai kultur budaya yang beraneka ragam yang mencangkup kekayaan budaya dan sejarah yang memiliki masing-masing bangsa. Karakteristik teks hikayat. Yang pertama, kemustahilan. Kedua, kesaktian. 3, istana sentris. 4, tradisional. Dan 5, anonim. Gaya bahasa cerita rakyat. Gaya bahasa atau penggunaan bahasa cerita rakyat biasanya menggunakan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa dalam cerita rakyat atau hikayat menggunakan majas. Banyak menggunakan konjungsi pada setiap awal kalimat, menggunakan kata arkais, mengungkapkan sesuatu yang mustahil. Pengertian cerita pendek. Cerita pendek adalah cerita berpusat pada satu tokoh dan situasi tertentu di mana ada puncak masalah atau klimaks dan penyelesaiannya. Selain itu, di dalam cerita pendek atau cerpen terdapat kurang dari 10.000 kata saja, sehingga cenderung singkat dan padat. Selanjutnya ada penggunaan bahasa dalam cerpen. Yang pertama, menggunakan bahasa sugestif, menggunakan bahasa yang naratif, menggunakan kata sifat, menggunakan keterangan, menggunakan konjungsi sebab akibat, menggunakan kata istilah yang sesuai, menggunakan kata kerja, dan bahasanya singkat dan padat. Hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan cerita rakyat menjadi cerpen. Yang pertama, memahami teks asli cerita sejarah. Yang kedua, mengembangkan karangan cerpen. Dan yang ketiga, mengubah alur menjadi alur tunggal. Yang keempat, mempertahankan nilai-nilai yang ada pada cerita rakyat. Yang kelima, memerhatikan ketentuan penulisan yang sudah diatur dalam PUEBI. Nah, contoh teks hikayat itu apa aja sih? Yang pertama ada hikayat Abu Nawas dan Lalat. Yang kedua, hikayat 3 Pengembara Lahat. Yang ketiga, hikayat Bunga Kemuning. Yang keempat, hikayat Amir. Ada hikayat Sri Rama Mencari Sinta Dewi, hikayat Antu Ayek, dan hikayat Bayan yang Budiman. Materi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.